Ini belum kelihatan ya, Dek? Sudah belum? Sudah, Dok. Sudah ya. Jelas ya? Ya, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin kemarin sudah di-share ya tentang topik ini. Sudah ada yang nerima belum? Sudah tadi, Bu. Oh, baru tadi ya. Ya. Jadi ini kita bicarakan tentang preeklamsi-eklamsi ya, Dek ya. Jadi preeklamsi-eklamsi ini ada salah satu contoh ya. Ini kelihatan nggak? Mungkin warnanya hitam ya? Di situ ya? Kelihatan, Dok. Ya, ini ya contohnya ya. Jadi seorang nyonya G1 penol anal 25 tahun, keluhannya datang dengan nyeri kepala dan pandangan kabur selama bulan terakhir kehamilannya. Kemudian ia mencari saran medis dan pengobatan dari seorang dokter kandungan dan kemudian diresepkan obat kepadanya. Ia kemudian pulang ke rumah, tetapi keluhan tersebut tidak menghilang meskipun telah meminum obat yang sudah diberikan. Suaminya sakit dalam keadaan kejang. Nah, masalahnya apa, Dek, pada kondisi pasien seperti ini? Apa, Dek? Ada masalah nggak pada pasien ini kira-kira? Ada, Dok. Apa coba? Nyeri kepala. Halo? Coba Dek, siapa ini ya? Dek Rini. Kondisi seperti ini gimana? Halo? Apa mungkin tekanan darah tinggi ya, Dok? Iya, ini kan tekanan darahnya tinggi. Jadi pasien ini kan datang dengan kondisi yang kejang, Dek ya. Nah, kalau nanti kita lihat ya penata pelaksanaan pasien dengan kondisi yang dia sudah tensinya tinggi seperti ini, dia harus diapakan. Ya. Jadi penyebab dari kematian maternal ibu itu selain dulu sudah saya jelaskan tentang perdarahan, ini sekarang saya jelaskan tentang preeklamsi-eklamsi. Jadi preeklamsi-eklamsi sendiri merupakan penyebab kematian maternal yang kedua setelah perdarahan postpartum. Ya, magnesium sulfat sendiri ditetapkan sebagai obat yang paling efektif untuk mengatasi kejang pada eklamsi. Nah, lanjut ya. Kehamilan dan eklamsi. Jadi preeklamsi itu adalah suatu kondisi yang abnormalitas pada ibu hamil di mana ditandai dengan adanya 3, Dek ya. 3 itu yang pertama adalah hipertensi di mana tekanan darahnya lebih dari 140/90, kemudian adanya proteinuri dan tanda-tanda udem. Tetapi yang sekarang digunakan atau sekarang dipakai itu adalah hipertensi. Proteinuri dan udem itu sendiri sekarang sudah tidak digunakan lagi, ya. Jadi lebih sering terjadi pada primigravida dan grande multigravida. Resikonya akan meningkat pada pasien dengan gemeli, penyakit trophoblast, polihidramnion atau jumlah ketuban yang banyak, diabetes mellitus, isoimunisasi resus, faktor keturunan, dan gangguan vaskular plasenta. Nah, ini ada berbagai macam pengaruh pada fetus. Pengaruh pada ibu sendiri itu adalah menyebabkan terjadinya persalinan yang prematur. Komplikasinya akan terjadi stroke, udem pulmo, gagal jantung, dan bahkan terjadi suatu kematian. Sedangkan pengaruh pada fetus itu bisa terjadi prematur, gangguan tumbuhan janin atau IUGR, hipoksia, kematian janin, dan gangguan neurologik yang lain.
Nah, jadi nantinya Ibu Bibidan di sini akan menjadi lini pertama kalau nanti di klinik atau di puskesmas ketemu dengan faktor-faktor resiko seperti ini, lebih baik untuk dilakukan rujukan ke dokter kandungan atau ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi untuk mengurangi resiko terjadinya hipertensi ya. Jadi faktor-faktor resiko itu sendiri adalah yang pertama umur, usia di mana di atas 35 tahun maupun kurang dari 20 tahun. Kemudian nulipara, dia belum memiliki keturunan. Terus multipara dengan riwayat preeklamsi yang ada sebelumnya. Multipara dengan kehamilan dengan pasangan yang baru, multipara dengan jarak kehamilan lebih dari 10 tahun, adanya riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara kandung, adanya kehamilan kembar, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit ginjal, dan antifosfolipid sindrom, dan kehamilan dengan buatan atau inseminasi, dan obesitas. Nah, kalau ada faktor-faktor resiko seperti ini, lebih baik dilakukan rujukan dari mulai trimester pertama. Mulai dari trimester pertama karena untuk mengurangi atau untuk dikasih preeklamsi seperti ini. Karena kalau di Boyolali sini pakai justru malah dia sebelum antenatal, bahkan dia saat dia mau menikah, itu dicari ada faktor resiko enggak kalau nantinya punya anak. Atau dia umpamanya dia ada keturunan di orang tua yang memiliki tensi tinggi atau gula, itu sudah dilakukan pada saat mau menikah. Waduh. Tes. Iya, Dok. Dek. Bentar ya. Iya. Kelihatan ya, Dek? Belum. Belum, Dok. Ya, mungkin jaringan saya yang nggak bagus ini. Ini kelihatan nggak? Belum, Dok. Belum kelihatan? Belum. Itu sudah di-share screen, Dok. Udah. Kelihatan nggak ini? Belum kelihatan. Kelihatan ya apa judulnya? Belum kelihatan, Dok. Belum kelihatan. Bila tidak ada kerjang, berarti ada hipertensi, preeklamsi ringan maupun preeklamsi berat. Sekarang ini preeklamsi ringan sudah tidak dipakai lagi, yang kita pakai preeklamsi dan preeklamsi berat. Nah, ini kalau tekanan darahnya normal deh, ya. Bila ada kejang atau riwayat kejang tetapi tidak ada demam dan tidak ada kaku kuduk, berarti epilepsi. Bila ada demam, nyeri kepala dan ada kaku kuduk tetapi disorientasi, pertimbangan berarti tumor cerebral, meningitis maupun ensefalitis. Bila terjadi trismus atau spasme otot muka, pertimbangan terjadi tetanus. Bila ada nyeri kepala, gangguan penglihatan, muntah, dan ada nyeri riwayat gejala sebelumnya sama, pertimbangan berarti itu migrain. Ya. Putus lagi ya, Dek ya?
Ya, mohon maaf dok, gimana kalau saya yang share screen aja dok? Oh ya, boleh. Berarti gimana? Ya. Jadi sampai ya, terus ya. Lanjut ya, Dek. Ya, Ini tadi udah ya, slide ya. Slide berikutnya. Ya. Jadi diastolikus itu adalah tekanan paling stabil untuk kita melihat ya, Dek ya. Karena apa? Ini untuk mengukur tahanan perifer. Dan kemudian diagnosis hipertensi itu ditegakkan bila tekanan darahnya di atas atau sama dengan 140/90 mm. Itu slide yang tadi, Dek. apakah ini dok selanjutnya? Bukan. Ini udah ini. Setelah ini. Nah. Terus sebelum ini, Dek. Ini yang sebelumnya, Dek. Yang sesudahnya. Ini yang sebelumnya ini. Ya, tadi dok. Maju, Berarti bukan mundur. ini. Terus, ini udah. Ini dok. Bentar, ini tadi sebelumnya belum ini. Sebelum eklamsi belum? Ini. Belum, sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi, klasifikasi hipertensi kronis pun juga ada. Bentar, Dek, belum selesai. Bukan ini, slide tadi hipertensi kronis. Hipertensi karena kehamilan dulu, hipertensi karena kehamilan. Yang setelah ini. Ini dok. Nah, hipertensi karena kehamilan itu sendiri ditandai dengan adanya tekanan darah sistolik yang yang dipakai diastolik ya, di mana di atas 90 mm dalam pengukuran jarak 1 jam, kemudian bisa ada proteinuria atau tidak, dan kehamilannya di atas 20 minggu. Itu begitu juga sama dengan preeklamsi dan preeklamsi berat. Kalau preeklamsi berat, biasanya tekanan darah diastoliknya itu di atas 110. Ada proteinuri positif 2, oligouri artinya adalah urinnya yang jumlahnya sedikit, hiperrefleksi, gangguan penglihatan, dan adanya nyeri epigastrim seperti adanya tanda-tanda mual maupun muntah. Slide. Slide berikutnya, Dek. Nah, kalau untuk hipertensi kronis bisa dibedakan yaitu adanya tekanan darah yaitu hipertensi dan tanda lain yaitu kehamilan di bawah atau kurang dari 20 minggu. Kemudian untuk superimpos adanya hipertensi kronis ditambah dengan adanya proteinuri dan tanda lain adanya preeklamsi. Slide. Slide berikutnya, Dek. Nah, ini tadi yang kita bicarakan yaitu eklamsi ya. Eklamsi itu bisa terjadi tanpa tergantung pada berat ringannya hipertensi. Nah, kondisi seperti eklamsi ini itu sifatnya seperti apa? Sifat kejangnya bersifat tonik dan klonik, ya. Kemudian bisa terjadi koma setelah kejang, prognosisnya lebih jelek dan bisa berlangsung lebih lama. Makanya kalau sudah seperti ini, sudah eklamsi ya harus disediakan untuk ICU-nya atau hacker unit-nya untuk memonitor kondisi umum dan tekanan darahnya. Slide. Slide. Nah, untuk hipertensi kronik itu sendiri dideteksi sebelum kehamilan kurang dari 20 minggu ya.
Kalau superimpos adanya hipertensi kronis ditambah dengan preeklamsi. Slide. Nah, komplikasi dari preeklamsi sendiri ya, untuk bisa terjadi suatu iskemi uteroplasental, di mana ini seperti keracunan kehamilan, Dek, ya. Plasentanya itu akan yang harus, kalau seperti ini harus kita terminasi, dilihat nanti untuk usia kehamilannya, ya. Jadi ini penyebabnya karena plasentanya. Kemudian bisa terjadi suatu spasme arteriola. Artinya kalau sudah seperti ini, kondisi arteri itu meningkat. Kemudian bisa terjadi kejang dan koma, dan komplikasinya penanganan yang tidak tepat akan bisa menyebabkan terjadinya suatu kematian pada ibunya. Slide. Nah, untuk pencegahannya ya, Dek, ya. Jadi nanti kalian ibu-ibu bidan di sini itu kita membatasi cairan, Nah, diet rendah garam itu tidak mencegah hipertensi ya, tetapi sekarang yang kita gunakan itu adalah penggunaan aspilat dan kalsium. Aspilat dan kalsium itu lebih baik diberikan kalau dia ada faktor-faktor resiko seperti dia ada riwayat hipertensi sebelumnya, dia ada diabetes mellitus, ada obesitas, kemudian dia ada jarak kehamilannya yang terlalu lama. Nah, itu kita berikan aspilat dan kalsium pada mulai usia kehamilan 12 minggu. Ya. Jadi ini sangat bermanfaat, Dek. Dan aspirin itu juga bermanfaat untuk mengurangi terjadinya komplikasi. Kalau zaman dulu vitamin C dan vitamin E itu sebagai antioksidan itu efektif untuk mengurangi resiko terjadinya preeklamsi, tetapi jurnalnya belum lengkap, Dek, sehingga belum jelas atau belum diketahui bermanfaat atau tidaknya. Slide. Nah, untuk alur terapinya, Dek, ya. Jadi hipertensi karena kehamilan yang tanpa disertai dengan proteinuri, bila hamilnya di atas 37 minggu, kita lakukan terminasi kehamilan. Dilihat dari pembukaannya sudah ada atau belum, Hisop skornya itu lunak atau keras. Nah, kalau memang dirasakan lunak, ya kita pertimbangkan untuk melakukan induksi dengan menggunakan oksitosin. Tetapi bila kalau dilihat ini kira-kira kok porsionya masih keras, masih mencucu, kita terminasi kehamilan menggunakan dengan seksiosesaria, ya. Tetapi bila hamilnya kurang dari 37 minggu, ya kita pantau tekanan darahnya secara ketat. Mungkin pasien tersebut harus datang setiap minggu untuk mengecek tekanan darahnya. Bila tekanan darah makin lama makin meningkat, pertimbangan terjadinya suatu preeklamsi. Nah, ini ya, kalau pasien dalam kehamilan tanpa proteinuri kurang dari 37 minggu, ya pertimbangkan rawat jalan tadi, diperiksa tekanan darah, proteinuri, dan kondisi janin tiap minggunya. Bila kondisi janin memburuk atau gangguan pertumbuhan janin, dirawat dan pertimbangkan untuk terminasi kehamilan. Tetapi kehamilannya dia sudah di atas 37 minggu dan dirasakan bayi sudah viabel, ya kita lakukan terminasi kehamilan. Right? Dek. Nah, ini udah. Nah, untuk preeklamsi sendiri, bila hamilnya di atas 37 minggu, kita lakukan terminasi. Kalau kurang dari 37 minggu, kita pantau tekanan darahnya, kita pantau proteinuri, kondisi janin, ya. Nah, kalau udah ada tanda-tanda kenaikan proteinuri, adanya gangguan pertumbuhan janin, adanya kenaikan tekanan darah, ya kita lebih baik untuk lakukan terminasi kehamilan. Tentunya kalau dia hamilnya masih di bawah 37 minggu, yaitu kita lakukan pemberian kortikosteroid atau pematangan paru, Dek. Gitu, ya. Lanjut, Dek.
Nah, ini kalau pengelolaan preeklamsi ya, Dik ya. Nah, jika kehamilan kurang dari 37 minggu dan tidak memungkinkan rawat jalan dan harus dirawat di rumah sakit, apa yang harus dilakukan ya? Mungkin pasien tersebut dianjurkan untuk banyak istirahat, dipantau tekanan darahnya, dipantau proteinurinya, pemberian nifedipin, kemudian dilihat pertumbuhan janinnya kira-kira gimana. Nah, kapan pasien tersebut dipulangkan bila tekanan diastoliknya turun sampai normal. Kemudian dianjurkan pasien tersebut untuk istirahat di rumah dan perhatikan tanda-tanda preeklamsi berat. Bila tekanan diastoliknya mulai naik lagi, ya berarti mau nggak mau harus dirawat lagi di rumah sakit. Gitu. Slide. Slide, Dek. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, jika kehamilannya di atas 37 minggu, ya pertimbangkan terminasi kehamilan. Tetapi bila serviksnya sudah matang, kita berikan induksi oksitosin ya, Dek ya. Ini jangan kita berikan dalam dextrosa, ya. Kenapa tidak boleh diberikan dextrosa? Karena itu akan membuat hemokonsentrasi ke darahnya. Nah, lebih baik kita berikan infusnya, yaitu infus ringer laktat atau infus NaCl. Tetapi jika serviksnya belum matang, bisa kita berikan prostaglandin, misoprostol, folik kateter, atau bahkan bedah sesar. Slide. Pertimbangkan ya, Dek, untuk preeklamsi seperti ini harus bisa, atau kalau di atas 37 minggu, harus sudah lahir dalam waktu 24 jam. Nah, ini untuk penata laksanaan dengan eklamsi ya, Dek ya. Nah, ini harus kita berikan antikonvulsan, antihipertensi, pemasangan infus, pemasangan DC untuk melihat balance cairannya, kemudian observasi tanda vital, refleksnya, denyut jantung janinnya. Nah, bila ada terjadi suatu komplikasi seperti oligouri, sindrom maupun koma, kita lakukan rujuk. Tetapi bila, nah ini tadi ya, kalau eklamsi harus lahir dalam 24 jam, tetapi bila preeklamsi harus lahir dalam 24 jam. Ya. Nah, ini pertimbangkan bisa partus per vagina ataupun bisa dilakukan bedah sesar. Tetapi kalau ada suatu kondisi gawat janin atau fetal distress, kita pertimbangkan untuk bedah sesar. Slide. Slide, Dek. Nah, ini ya untuk pengelolaan kejang sama seperti yang tadi. Untuk pemberian antikonvulsan, pelengkapan pengelolaan kejang, lindungi dari trauma, mencegah aspirasi isi mulut, baringkan pada sisi kiri, dan pemberian oksigen 4-6 liter per menit. Slide. Nah, ini pengelolaan umumnya ya, Dek ya. Pengelolaan umumnya, nah ini jika diastoliknya, kalau ini sudah preeklamsi berat ya, 110 mm berikan antihipertensi sampai tekanan darah diastoliknya 90-100. Pasangnya infus ringer laktat. Pertimbangkan keseimbangan cairan, pasang kateter menetap, dan dilakukan pengawasan baik tanda vital, refleks, dan denyut jantung janin. Dan lakukan uji pembekuan darah. Slide. Slide, Dek. Nah, ini rekomendasi penggunaan MGSO4 ya. MGSO4 sampai sekarang itu adalah obat atau drug of choice untuk pasien dengan preeklamsi ya, dan dianjurkan untuk pemberian MGSO4 ini secara intravena karena untuk mengurangi rasa nyeri pada lokasi suntikan. Tapi kalau zaman dulu itu magnesium sulfat itu dilakukan penyuntikan secara intramuskular. Nah, karena efeknya panas dan nyeri, akhirnya diganti dengan menggunakan suntikan secara intravena. Tuh, ya. Magnesium sulfat sendiri merupakan pilihan utama pada pasien dengan preeklamsi. Slide. Nah, ini untuk dosisnya ya, Dek, ya. Jadi, dosis untuk MGSO4 itu sendiri ada dua, yaitu MGSO4 yang 20% dan MGSO4 yang 40%. Nah, jadi ada initial dose dan maintenance dose. Untuk initial dose ya kita berikan
4 gram itu ada kecepatannya ya, Dik ya. Dan kemudian dilarutkan dengan Aquades. Nah, untuk dosis pemeliharaan seperti ini, nah kita berikan injeksi 4 1 gram per jam sampai 24 jam pasca persalinan. Nah, harus kita perhatikan kapan harus kita berikan dosis pemeliharaan. Slide, Dek. Slide. Nah, sebelum memberikan MG4 yang ulangan, kita lihat di frekuensi pernafasannya 16 sampai 20 kali per menit, refleks patelanya positif, jumlah urinnya ya Dek ya, kita perhatikan 25 cc per jam, kemudian frekuensi nafasnya kurang dari 16 kali per menit. Kenapa? Karena MG4 ini bisa menyebabkan henti nafas. Ya, efeknya itu. Nah, kalau pasien dengan pemberian MG4 seperti ini, kita rawat di ICU atau high care unit yang ada monitor untuk tekanan darahnya ya. Tapi hentikan bila ada tanda-tanda seperti tidak ada refleks patella, jumlah urinnya kurang, terjadi henti nafas ya. Dan jangan lupa kita harus menyiapkan antidotum, yaitu kalsium glukonas 1 gram secara intravena ya. Lanjut. Lanjut, Dek. Nah, untuk pengelolaan antihipertensi ya, di samping kita memberikan obat secara suntikan yaitu magnesium sulfat, kita berikan juga obat pilihan. Obat terapi utamanya yaitu nifedipin. Kita berikan 2 kali 30 mg per oral. Maksimal pemberian nifedipin ini adalah 120 mg. Dan kita tidak menganjurkan pemberian secara sublingual. Kenapa tidak dianjurkan? Karena nifedipin ini akan terabsorpsi sangat cepat bila diberikan secara sublingual. Akhirnya ya yang ada akan terlalu banyak ngedropnya, akan membahayakan ke ibunya juga. Selain itu juga pemberian labetalol. Labetalol ini juga diberikan maksimal 500 mg per hari. Kemudian metildopa. Metildopa itu adalah 250 sampai 500 mg per oral 2 sampai 3 kali sehari dengan dosis maksimumnya 3 gram per hari. Slide. Nah, untuk hidralasin itu juga sama. Onset kerjanya sekitar 10 sampai 20 menit dengan puncaknya yaitu 20 menit setelah pemberian secara intravena dan dapat diberikan setiap 20 menit. Dosis maksimumnya yaitu 60 mg per hari. Slide. Slide, Dek. Nah ini ya, tadi sudah saya jelaskan untuk pengelolaan persalinan, untuk preeklamsi berat harus sudah melahirkan dalam waktu 24 jam. Karena kalau tidak lahir dalam 24 jam, itu akan menyebabkan perburukan pada ibunya. Sehingga apalagi eklamsi ini harus lebih cepat, harus bersalin dalam waktu 12 jam. Sehingga kalau seperti ini, ya kita lihat pematangan servisnya. Kalau baik, kita lakukan induksi oksitosin atau prostaglandin. Tetapi bila pematangan serviksnya tidak baik atau Bishop score-nya yang mungkin kurang dari 5, pertimbangkan untuk dilakukan bedah sesar. Dan lakukan rujukan bila apa? Ada tanda-tanda oligouri, kemudian ada tanda HEP syndrome. HEP syndrome ini adalah peningkatan terjadinya suatu hemolisis, enzim pada ginjal, dan penurunan trombosit. Kemudian koma yang berlanjut sehingga terjadi suatu kejang. Slide. Untuk perawatan postpartumnya, Dek ya. Jadi perawatan postpartum tetap kita pantau jumlah urinnya. Tetap kita berikan antikonvulsannya yaitu MG4 sampai 24 jam postpartum. Dan selain itu juga kita berikan obat-obat antihipertensi seperti nifedipin, metildopa, kemudian hidralasin ya, itu pilih salah satu. Itu ya. Slide. Nah, ini untuk hipertensi kronis ya, Dik ya. Untuk hipertensi kronis sebenarnya juga hampir sama, ya. Pertimbangkan juga dengan usia kehamilannya. Bila ada tanda-tanda preeklamsi, adanya gangguan pertumbuhan janin maupun gawat janin, pertimbangkan untuk terminasi kehamilan. Slide.
Nah, untuk pengelolaannya juga hampir sama ya, dengan protein dengan preeklamsi ya. Bila diastoliknya lebih dari 110 mm atau sistoliknya di atas 160 mm, kita berikan obat antihipertensi ya. Kemudian dianjurkan untuk istirahat, kita pantau pertumbuhan dan kondisinya janin, dan bila tidak ada tanda-tanda komplikasi seperti kejang, seperti perburukan tekanan darahnya, atau adanya gangguan IUGR pada bayinya, tunggu persalinan tersebut sampai ateram atau 37 minggu. Ya, tetapi bila ada kegawatan seperti preeklamsi, terjadinya IUGR atau gawat janin, kita pertimbangkan terminasi kehamilan. Dan selain itu juga kita observasi komplikasinya, seperti komplikasi HEP syndrome, kemudian komplikasi terjadi stroke hemoragik, seperti terjadi kejang, nah itu kita harus evaluasi. Itu ya, Dek ya, sudah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Boleh? Karena kasus seperti ini banyak dan mesti kita temukan nantinya. Karena ini juga penyebab kasus kematian maternal, Dek. Yang kedua setelah perdarahan postpartum. Ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya, Dek? Iya, Dok. Iya. Kaku duduk itu apa ya, Dok ya? Baru dengar. Ya, bukan kaku duduk, kaku kuduk, yaitu itu pemeriksaan untuk pemeriksaan neurologi ya, Dek ya. Jadi kita harus menggunakan alat. Alatnya itu seperti kayak apa namanya ya? Kalau kita angkat, dia akan ikut mengangkat juga kakinya. Pemeriksaan kaku kuduk ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti itu tanda-tanda terjadinya suatu kejang. Kalau sudah seperti ini, ya kita harus lakukan terminasi segera. Seperti itu. Karena kalau tidak dilakukan terminasi segera, kaku kuduknya positif, ternyata dia bisa terjadi tanda-tanda eklamsi. Ada yang mau tanya lagi? Jelas ya, Dek? Iya, makasih, Dok. Ya. Ada yang mau tanya lagi, Dek? Kalau bedanya tonik dan klonik itu apa ya, Dok? Jadi sifat kejang tonik-klonik itu dia saat kejang, dia tidak sadar. Segera, setelah itu dia akan sadar segera. Seperti itu. Gitu, Dek. Dan kalau sudah kejang seperti ini, prognosisnya akan lebih buruk. Gitu, Dek. Ya, makasih, Dok. Ya. Ada mau tanya lagi? Dok, saya ingin bertanya, kalau misalnya riwayat sebelumnya itu ada yang maksudnya udah eklamsi, kejang, lalu kehamilan kemudian tuh itu apa harus wajib ini, Dok, di sesar juga? Misalnya kehamilan yang lalu udah kejang lalu disesar. Ya. Jadi kalau dia memiliki riwayat preeklamsi sebelumnya, nah itu merupakan faktor-faktor resiko, Dek. Bukan berarti kehamilan berikutnya akan kejang lagi, enggak. Tapi itu sudah faktor-faktor resiko yang artinya kalau sudah seperti ini, ya itu harus hati-hati. Bisa jadi pasien tersebut bisa terjadi preeklamsi lagi. Gitu. Makanya kalau sudah seperti ini, kita lihat dia sudah ada tanda-tanda perbendaharaan tinggi, kemudian dia ada komplikasi, seperti dia ada HEP syndrome, gangguan laboratorium, ya lebih baik dilakukan terminasi dengan sesar untuk kehamilan berikutnya bila anak pertama sesar ya. Seperti itu. Baik, Dok, terima kasih. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Dok, saya tanya, kalau perbedaan dari sebelum eklamsi sama eklamsi itu dilihat dari tekanan darahnya atau gimana, Dok? Jadi waktu apa namanya? Jadi kan kalau kalian nantinya akan bekerja langsung di klinis, bekerja langsung di pasien, kalian akan bisa membedakan dia akan mau kejang. Kalau sebelum kejang, ya mungkin dia kondisinya akan gelisah, kemudian kalian
lakukan refleks patologis, yaitu kita tekan di daerah lutut. Kalau dia ngangkat, berarti dia refleks patulanya positif, berarti dia akan kejang. Tetapi bila tidak ikut ngangkat kakinya itu, berarti dia tidak akan kejang. Tetapi hati-hati juga kalau tekanan darahnya yang terlalu tinggi, itu juga merupakan faktor-faktor resiko terjadinya kejang atau eklamsi. Seperti itu. Ya, makasih dok. Ya, ada yang mau tanya lagi? Sudah? Tanya lagi dok, satu lagi. Ya. Kalau bayi itu mengalami keracunan di dalam rahim itu apakah juga karena eklamsi? Ya, bisa jadi, Dek. Jadi, eklamsi itu bisa menyebabkan komplikasi ke ibu maupun komplikasi ke bayinya. Eklamsi itu sendiri kan kondisi di mana terjadi suatu hiperpermeabilitas vaskuler atau hemokonsentrasi pada tekanan darahnya. Sehingga kalau ibunya kejang, bayinya juga akan menyebabkan fetal distress atau hipoksia pada bayinya. Seperti itu. Ya, karena kan ada gangguan pada vaskuler plasentanya. Gitu, Dek. Makasih dok. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Sudah? Nggak ada yang mau tanya? Sambil nunggu ngabuburit ini, Dik, ya. Iya dok. Masih ada yang mau tanya? Sudah? Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi ini dipelajari ya, Dik, ya. Kemungkinan ini sering keluarnya di ujian nantinya. Dan nantinya kalian pun juga akan ketemu dengan pasien-pasien seperti ini. Jadi kalian harus tahu, harus bagaimana kalau nanti pasien tersebut datang di klinik kalian, atau datang ke puskesmas, harus diapakan pasien tersebut, penanganannya seperti apa, kalian harus tahu. Gitu ya. Iya dok. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Ya, sama-sama.